Musuh baru hadir, tapi Kong dan Godzilla akan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Nah, bagaimana endingnya? Apakah mereka bisa bekerja sama dengan baik? Apakah mereka bisa menjatuhkannya untuk satu dan selamanya? Atau musuh ini memang sama kuatnya atau lebih kuat daripada mereka? Yuk langsung saja kita simak bersama. Oke, halo sobat Burning Spirit kalian, kembali lagi kepada konten Serious Comic Review. Kali ini kita akan mereview film ya. Terakhir kali kita review konten, sekarang kita akan review film lagi. Film terbarunya adalah berjudul Godzilla X Kong The New Empire. Dan kalian tahu sendiri, selain mencintai anime, saya juga sangat mencintai kaiju, karena itu tidak jauh dan bahkan itu sangat dekat dengan apa yang saya sukai juga. Salah satu hobi saya yaitu adalah Ultraman dan Tokusatsu, Kamen Rider dan Super Sentai. Mungkin ya something like that. Jadi ini suatu yang cukup tidak terhindarkan ya. Dan saya sudah mengikuti Godzilla, terutama yang Godzilla Monsterverse ini dari cukup lama. Nah, Godzilla X Kong The New Empire adalah film monster dari Amerika tahun 2024 yang disutradarai oleh Adam Wingard, diproduksi oleh Legendary Pictures. Film ini merupakan sequel dari Godzilla vs Kong dan film kelima dari Waralaba Monsterverse. Ini juga merupakan film ke-38 dari seluruh franchise Godzilla dan film ke-13 dari seluruh franchise yang ada Kongnya. Film ini dibintangi oleh Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kylie Huddle, Alex Fernan, dan Fala Chen. Semenjak kejadian dari Godzilla vs Kong, di mana mereka saling respect ya, udahlah, lu jaga teritori kamu saya jaga teritori saya, di mana Kong akan di Hollow Earth dan Godzilla di dunia atas. Namun hal itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya sebuah sinyal atau sebuah ancaman baru datang, sehingga mereka harus bersatu lagi untuk menjatuhkannya, yaitu adalah ancaman kolosal yang tersembunyi jauh di dalam bumi ini, yaitu Scar King. Nah, Scar King akan menantang mereka, dan bagaimana kita harus melihat Kong dan Godzilla walaupun tidak saling suka, tapi mereka harus bisa bekerja sama dengan baik. Oke, kita mulai dari satu kata dulu. Menurut saya film ini itu luar biasa menyenangkan, luar biasa seru untuk para pecinta kaiju dan monster gitu. Karena ini masih sama dengan gaya pembawaan dari sutradara Adam Wingard pada Godzilla vs Kong. Pokoknya vibe-nya di sini lebih fun, lebih seru, lebih epic, lebih ke fight-nya tuh. This is what you want from a kaiju fan. You want it to be fun. Dan ini tentu perubahan ketiga, bukan perubahan ketiga, ini bisa dikatakan style ketiga. Karena kalau kita lihat dari Godzilla yang pertama 2014 itu kan stylenya kayak realistic dan a little bit like dokumenter, dan kesannya lebih underrated, kayak lebih down kan ya, lebih kayak The Dark Knight. Katanya juga terinspirasi dari kita mau nangkap 2014 tuh yang kayak mau coba recreate 1954 the original Godzilla punya. Jadi kesannya lebih slow, lebih natural gitu ya. Nah, sedangkan di versi 2019 King of the Monster, which is my favorite until now, itu gaya dari Michael Dougherty itu lebih memberikan energi, lebih memberikan warna, dan memberi kesan yang lebih puitis gitu. Dari musiknya, dari kesan semuanya lebih puitis dan tuh lebih menggema di hati. Sedangkan untuk si Adam Wingard, dia lebih memberikan mengamplify keepikan dari setiap monster ini, keepikan, keseruan yang gitu. Jadi ini merupakan tipe ketiganya dari franchise nih. Di sini kita dibawa keliling dunia ya oleh Godzilla. Karena di film ini kita diperkenalkan Godzilla keliling dunia untuk antara melawan musuhnya untuk menjaga ekosistem bumi ini, atau dia memang sedang ingin mencari makanan. Dan makanan yang kita maksudnya bukan makanan beneran, tapi lebih ke energi nuklir. Dia sedang mencari energi nuklir gitu untuk dimakan. Sedangkan si Kong, kita lebih diperlihatkan Kong ini agak sama seperti di Godzilla vs Kong, di mana dia lebih meratapi hidupnya, bagaimana dia mencoba bisa berdamai tak dengan dirinya sendiri, dengan bahwa dia adalah satu-satunya gitu. Dan kita diperlihatkan Kong lebih cerdik lagi. Mungkin memang udah cerdik, cuman visualnya lebih memperkenalkan kecerdikan dia dalam meratapi semua, melawan musuh-musuhnya, bahkan untuk hal-hal berburu juga, sehingga itu juga membuat Kong menjadi sangat susah untuk dilawan oleh Godzilla. Dan Godzilla ya udah saling respect aja pada akhirnya. Dan itu terlihat di sini Kong sangat berkali-kali menggunakan intelektualnya untuk melawan setiap lawan yang ada di depannya, baik dia dalam keadaan takut atau enggak. Kesan ceritanya lumayan semi open world lah ya, banyak tempat dan banyak kaiju yang baru kita perlihatkan. Walaupun ya seperti saya bilang, tidak se-open world di King of the Monster.
gitu. Karena kalau King of the Monster kan tuh kita betulan mau menjembatani dunia bahwa mereka nih ada, jadi kayak perkenalannya, makanya kesannya lebih puitis, lebih megah. Sedangkan di eranya Godzilla vs Kong, Godzilla X Kong tuh semuanya udah tahu, sehingga ya udah di-amplify serunya karena orang kayak semua udah sadar gitu. Dan kurasanya dengan adanya Kong itu interaksi manusia tuh jadi lebih masuk akal kan, kayak ketimbang drama manusia dengan Godzilla itu masih agak semi-semi 50-50 lah. Kadang kalau ditulis bagus, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau di Kong ini 70-30 lah. 70% masih bisa, karena Kong kan kurang lebih kayak makhluk primata, agak-agak mirip manusia. Jadi interaksinya dengan manusia itu lebih masuk akal. Makanya di sini aktor-aktornya jadi lebih punya tempat gitu, nggak sembarang nongol aja untuk sekedar melengkapi gitu. Oleh karena itu saya juga nggak jadi saya merasa ini cukup wajar kenapa di film ini Kong lebih banyak muncul daripada Godzilla-nya. Dan perlu saya akuin, walaupun film ini sangat seru, perkenalan filmnya Scar King itu terkesan terlambat disampaikan. Walaupun sudah ditis, cuman cara build up-nya masih kurang. Dia baru benar-benar diperkenalkanku setelah 1 jam lewat dikit gitu. Dimana yang awalnya pacingnya udah cukup oke, cukup normal, agak lambat dikit tapi nggak apa, it's still moving. Tiba-tiba udah harus dipercepat dengan beberapa eksposisi. Oh, Scar King adalah ini, dia pernah lawan ini, pernah ini, jadi sehingga Godzilla pernah ini perang Kong, bla bla bla. Mulai itu dipercepat dan sehingga kita tidak bisa begitu mengendalami konfliknya, motivasinya, kenapa dia mau gini, dia kenapa gitu. Sehingga ya kita tahu ya udah akhirnya dia villainnya dan harus ada hero-nya tuh Godzilla dan Kong untuk menjatuhinya. Tapi again, ini adalah film kaiju, memiliki plot yang bagus itu bukanlah prioritas yang utamanya. Sehingga prioritas utamanya apa sih? Ya keepikan, keseruan dari pertarungan para monster ini yang membuat kita langsung menyintainya secara langsung ketika menontonnya. Namun yes, alangkah lebih baiknya jika story-nya juga lebih solid begitu ya. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah film Godzilla X Kong The New Empire itu masih sama dengan gaya arahan Adam Wingard yang sangat mengamplify keseruan dan keepikan dari pertarungan para epic kaiju ini dengan visual dan spektakel yang luar biasa. Tidak memiliki plot dan runtutan konflik yang kuat, namun itu tidak menjadi masalah yang besar karena kita tetap bisa menikmatinya sebagai pecinta kaiju apa adanya. Oleh karena itu saya akan memberikan skor pada film ini sekitar 72%. Well done, luar biasa. Oke, sekian, terima kasih, itu saja review dari episode kali ini. Semoga kalian menyukainya, dan bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian menyukainya atau tidak? Karena saya juga baru menontonnya barusan tadi siang. Nah teman-teman, beritahu pendapat kalian. Dan juga jangan lupa untuk tetap stay update, karena saya sekarang ini lagi menjalankan beberapa update dari anime project saya, yaitu judul First Date gitu ya. Stay tune untuk update-update selanjutnya. Dan semoga saya bisa membuat film yang baik dan dapat waktu dan juga berkualitas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.